Topik, Pater. Ganti topik ya. Oke. Pater, saya ada pertanyaan ini. Ya, kalau tadi atau mungkin ada yang mau bertanya silakan atau saya dulu. Ya, Paman Panfit. Iya, oke. Ya, selamat malam semua. Iya, ya akhir-akhir ini kan ya kalau tadi kan saudara kita yang agak jauh, kini saudara kita yang dekat tapi nakalnya bukan main, ya RT 16 itu. Ya, mereka mempersoalkan Santo Ignatius dari Antioquia itu, Pater, bahwa katanya Santo Ignatius dari Antioquia itu tidak mengakui primasi dari Santo Petrus, dan itu ya didengungkan ya sepanjang hari ini tadi oleh ya saudara kita yang agak nakal itu, ya kan. Itu bisa Pater jelaskan sedikit lah untuk kita orang Katolik ini, sehingga ya mungkin ada kan teman-teman Katolik juga yang mendengarkan di sana, Pater, sehingga tidak terpengaruh oleh ya ucapan omong kosong dari saudara-saudara kita di sana itu. Oh ya, Tolong, Pater. Antioquia didirikan oleh Petrus lalu diserahkan kepada Ignatius dari Antioquia. Dan Ignatius dari Antioquia pergi mati di Roma. Di mana dokumen mengatakan bahwa Ignatius dari Antioquia menentang Petrus? Dokumen apa yang mereka pakai? Pamfit. Tidak dokumen, Pater, hanya Kira dokumen itu usah percaya. cuma membaca itu naskah setengah-setengah gitu loh. itu hanya omon-omon saja. Saya toh Pamfit. Itu Tidak hanya ada tema lagi. omon-omon. Sola Scriptura sudah gagal, sudah rusak. Sola Fide sudah rusak ya. Sekarang mulai ungkit sola Bapak Gereja. Begitu kan selesai. Itu satu repot tuh. Betul, Pater. Mereka mencoba ya tapi memang mendistorsi apa namanya pendapat-pendapat Bapak Gereja, ya kan. Misalnya kalau kemarin itu Deki Gadas itu kan saya sebut aja Pak ya, mendistorsikan tentang pendapat dari Thomas Aquinas. Menurut dia bahwa Thomas Aquinas itu menentang infabilitas Paus, padahal di dokumen itu menjelaskan bagaimana Santo Thomas Aquinas itu menjelaskan dengan baik mana infalibilitas Paus, mana yang bukan. Tapi dia iya, tapi De King Gadas mengambil kesimpulan bahwa Thomas Aquinas itu menentang infabilitas Paus. Itu persoalannya. Iya, betul. Jadi memang Pater akhir-akhir ini ya kalau Pater tadi bilang mereka gagal di sola scriptura dan sola sido yang lain itu. Nah, kini mereka menggiring ya dengan sedikit membaca bapak-bapak gereja mengambil kesimpulan ya seudel dia, padahal pemahaman dia itu hitam kuku ya. Ya kalaupun kuku itu ada hitamnya berarti nggak ada sebenarnya. Tapi mereka ingin apa namanya membelok-belokkan gitu loh, Pater. Itu persoalannya di situ, Pater. Tapi itu mencerminkan fakta di Indonesia bahwa sejarah gereja kayaknya agak bergema ya. Betul. Apakah Paman Panfit bisa di-mute dulu mic-nya pas Pater Marcel bicara ya. Terima kasih. Lanjut Pater Marcel. saya melihat bahwa banyak sejarah yang kemudian ditulis dalam sumber-sumber kita di Indonesia ini, itu sejarah yang diselewengkan. Ada beberapa informasi yang tidak valid, dan ini juga menjadi otokritik juga untuk kita Gereja Katolik. Kurang sekali untuk menerjemahkan buku-buku sejarah gereja yang benar, yang objektif. Karena memang kalau bicara tentang sejarah gereja Protestan tidak punya basic untuk berbicara tentang sejarah gereja sebelum reformasi. Jadi ketika kemudian sumber-sumber sejarah sebelum reformasi itu sumber sejarahnya ya sumber sejarah Katolik. Termasuk yang diomongkan oleh Bambang Nursena, itu sumber-sumber sejarah dari gereja Katolik. Dari mana lagi kalau orang mau belajar sejarah? Sejarah kekristenan itu dari abad-abad awal.
Itu kalau bukan dari gereja Katolik. Sayangnya kemudian yang Katolik di Indonesia kurang progresif dalam menerjemahkan atau menulis buku-buku sejarah yang versi yang tepat begitu. Sehingga banyak kemudian diambil dari pihak sebelah. Maka kalau coba kita cek di Tokopedia, banyak sejarah gereja versi Kristen Protestan yang begitu masif dijual. Sementara sejarah gereja yang resmi, objektif, valid dari sudut pandang Katolik itu kurang sekali. Nah, ini juga menjadi otokritik juga untuk kita lah, mungkin para klerus juga di Indonesia. Kami ini kurang mau menulisnya begitu. Atau mungkin karena minat pasarnya juga kurang kali kalau bicara tentang menulis buku sejarah itu. Dan saya melihat ketika kemudian masuk di TikTok dan mencoba untuk mengulas tentang sejarah gereja, apa yang dikatakan oleh para bapak gereja langsung dikutip dari sumber-sumber resmi, sumber primer ya, sumber primer. Misalnya pernyataan Ignatius dari buku apa begitu. Saya senang bahwa banyak umat Katolik yang antusias untuk mau mendalami sejarah gerejanya begitu. Dan situ saya melihat bahwa ada juga titik lemah juga dalam katekese kita di Indonesia. Penekanan pada sejarah juga kurang dalam pengajaran, termasuk yang selalu juga ditanyakan secara biblis juga kepada Romo Cafe, Romo Hero, dasar di mana gereja itu didirikan itu berkaitan juga dengan penjelasan hal-hal seperti itu. Itu juga kurang. Karena dalam homili-homili para imam di gereja, kita memang menghomilikan sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam kalender liturgi, bacaan-bacaan. Jadi yang dihomilikan utama itu adalah Injil dalam kaitan dengan bacaan pertama dan bacaan kedua. Jadi kita tidak bisa menghomilikan di luar itu kecuali di bagian sebelum berkat penutup. Atau sebelum berkat penutup mungkin ada tambahan untuk katekese. Tapi jarang yang melakukan, mungkin karena pengumumannya sudah panjang. Jadi banyak para romo kemudian tidak mengambil waktu itu juga untuk memberikan katekese singkat berkaitan dengan sejarah gereja. Ini juga hal yang kurang. Tapi antusiasme umat Katolik mau belajar tentang iman Katolik, kemudian mencari akar sejarahnya, bahwa gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang didirikan oleh Kristus, dasar biblisnya di mana, kemudian kesaksian para bapak gerejanya seperti apa. Ini merupakan sebuah harapan bahwa antusiasme itu sudah muncul di kalangan umat Katolik sendiri yang awal-awalnya terkenal adem ayem dalam iman Katolik gitu. Pokoknya ya yang penting pergi misa hari Minggu, pulang, ikut ibadat di lingkungan, di KUB, tetapi kemudian ada kerinduan lebih untuk mau mencari tahu tentang iman Katolik. Ini harapan untuk belajar lebih dalam, sehingga mungkin para romo atau awam Katolik yang belajar teologi, belajar tentang sejarah gereja, bisa kemudian share sedikit-sedikit pengetahuannya melalui viti-viti mereka di TikTok atau di YouTube, untuk membantu selain meluruskan sejarah yang diselewengkan, juga memberikan pemahaman yang benar tentang sejarah gereja dan tafsiran yang benar seperti yang dilakukan Romo Hero itu tafsiran yang benar dalam kesetiaan dengan tafsiran para bapak gereja, bahwa kitab suci itu lahir dari gereja. Jadi Yesus tidak pernah menuliskan satu ayat pun. Dia tidak meninggalkan Alkitab, tapi dia mendirikan gereja. Dan gereja lahir terlebih dahulu, baru kemudian kitab suci itu ditulis di dalam gereja, dalam konteks gereja. Maka ada kuasa untuk menafsirkan kitab suci itu.
supaya menjaga kesetiaan pada ajaran para rasul. Dan ketika Romo-Romo mengajarkan Alkitab itu, penafsiran Alkitab itu, dia tidak akan pernah lepas apa yang ditafsirkan oleh Tertullianus, Chrysostomus, dan para bapak gereja lainnya, terutama mereka yang adalah murid-murid dari para rasul itu, yang menjadi rantai penghubung dengan zaman para rasul itu. Sehingga ada kesinambungan dalam penafsiran, dalam pemahaman, karena mereka adalah murid-murid langsung dari para rasul, yang mendengar langsung pengajaran para rasul. Dan ketika mereka memahami sebuah ayat, mereka memahami langsung dari para rasul. Nah, ketika kita kemudian melepaskan penafsiran itu dari rantai penghubung, para bapak gereja langsung loncat di tahun 2025, berarti kita mengarang bebas penafsiran atas Alkitab sesuka hati kita, tanpa dalam kesinambungan dengan penafsiran para bapak gereja yang adalah murid-murid dari para rasul, begitu. Maka ketika umat Katolik mau mendengarkan tentang eksegese, ya dengarkanlah eksegese Alkitab itu dari para imam Katolik, karena pasti akan selalu dalam kesetiaan dengan penafsiran para bapak gereja. Misalnya Hawa yang lama itu dikaitkan dengan Maria, kemudian Maria sebagai tabut perjanjian baru. Itu bukan tafsiran kekinian dari gereja Katolik, tapi itu para bapak gereja sudah melihat itu. Kalau misalnya Maria dilihat sebagai Hawa baru, atau sebagai tabut perjanjian yang baru, itu sudah oleh para bapak gereja sudah melihat itu. Hanya kemudian ditegaskan kembali oleh magisterium di dalam gereja Katolik. Begitu. Itu saja dari saya berkaitan dengan tanggapan berkaitan dengan beberapa catatan sejarah yang kadang diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Termasuk mereka juga pernah menyinggung berkaitan dengan katekismus gereja, soal bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang muslim. Juga mereka pernah menyoalkan itu. Jelas ditegaskan di dalam katekismus dan Lumen Gentium bahwa gereja Katolik tidak pernah merelatifkan keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Konsili Vatikan II, katekismus gereja tidak pernah mengubah doktrin kita bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Hanya dengan menerima Yesus sebagai juru selamat, orang diselamatkan. Dan yang kedua, gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Itu ditegaskan di dalam Konsili Vatikan II dan di dalam yang kemudian juga dirumuskan dalam katekismus gereja Katolik. Tetapi gereja dalam sikap pastoralnya yang berubah, secara doktrinal Konsili Vatikan II tidak pernah mengubah apapun yang menjadi doktrin tradisional gereja Katolik. Yesus sebagai satu-satunya juru selamat tidak pernah direlatifkan oleh Konsili Vatikan II. Yang kedua, gereja Katolik sebagai satu-satunya gereja Kristus tidak pernah direlatifkan oleh Konsili Vatikan II. Ini jawaban juga kepada umat Katolik yang mungkin hadir dalam room ini, simpatisan-simpatisan SSPX, kelompok SSPX yang juga sering mempersoalkan hal ini, yang agak tidak terima dengan Konsili Vatikan II dalam hal keterkaitan dengan dokumen yang berbicara dalam relasi dengan gereja-gereja lain atau komunitas gerejawi lain. Nah, jelas di dalam dokumen gereja, dokumen Konsili Vatikan II itu, gereja-gereja non-Katolik itu hanya disebut sebagai komunitas gerejawi. Jadi gereja sejati itu hanya ada dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Sementara di luar itu hanya disebut sebagai komunitas gerejawi. Dan itu tidak pernah direlatifkan oleh gereja Katolik dengan Vatikan II.
sikap pastoralnya berubah, doktrinnya tetap sama. Makanya semangatnya adalah terus berubah tetapi tetap setia. Itulah semangat Vatikan kedua. Jadi tidak pernah merelativiskan bahwa semua itu dianggap gereja dengan 60.000 sekte itu dianggap sama-sama gereja. Gereja Katolik tidak pernah. Ketika sejak Paus-Paus sesudah Vatikan kedua yang aktif berdialog ke gereja Lutheran, ke gereja Ortodoks, ke gereja Calvinis, berkunjung ke sana kemari, itu menjadi tanggung jawab moral karena mereka diberikan kepercayaan oleh Kristus untuk meneguhkan iman saudara-saudarinya. Maka adalah kewajiban mereka sebagai pengganti Petrus untuk terus membangun dialog dengan saudara-saudari kita yang lain. Perkara mereka terbuka dan mau kembali bersatu dengan gereja Katolik itu urusan mereka. Tetapi sikap sebagai seorang gembala pengganti Petrus harus berinisiatif mendekati mereka secara pastoral, secara terus-menerus. Bahwa kepenuhan sakramental, kepenuhan keselamatan itu hanya ada dalam gereja Katolik. Dan itu tidak pernah direlativisir oleh Konsili Vatikan kedua. Maka kalau mau membaca dan memahami Konsili Vatikan kedua, harus sungguh bijak berada di tengah. Tidak kemudian menjadi konservatif yang melahirkan sede vacantis atau SSPX, dan tidak juga menjadi ultra modernis yang merelativisirkan iman Katolik, seolah-olah bahwa semua orang bisa selamat tanpa iman kepada Yesus. Itu ultra modernis seperti Hans Küng. Juga itu Hans Küng juga ada yang bertanya, Pater, apakah Hans Küng itu diekskomunikasi? Tidak. Hans Küng dilarang mengajar oleh gereja ketika dia mengkritik. Dia juga mengajarkan banyak hal. Jadi dia sebagai seorang teolog Katolik yang progresif, dia mengajarkan tentang pluralisme agama, pluralisme kebenaran, dan kemudian merelatifkan iman Katolik. Dan salah satu bukunya yang kemudian menjadi catatan berat untuk Hans Küng adalah dia teolog Swiss. Itu adalah dia mengkritik tentang ajaran infalibel atau infalibilitas paus. Maka kemudian Hans Küng dilarang untuk mengajar di institusi agama Katolik. Jadi tidak boleh mengajar di lembaga-lembaga Katolik. Tetapi dia masih sebagai seorang imam Katolik dan dia boleh mengajar di lembaga-lembaga, dalam arti bukan lembaga-lembaga resmi untuk pendidikan calon imam. Itu untuk berkaitan dengan para teolog pasca Vatikan kedua yang sangat ultra modernis. Itu ada kecenderungan juga kadang-kadang para imam di Indonesia itu menjadi ultra modernis, menjadi ekstrim kanan. Itu juga ada kadang-kadang kita melihat yang punya kecenderungan untuk ekstrim kanan itu juga ada. Dan ada juga umat Katolik yang kemudian menjadi ekstrim kanan dan mengatakan semua gereja sama saja, sama-sama percaya Yesus. Nah, itu juga yang membaca dan menafsirkan dokumen Konsili Vatikan kedua dengan ekstrim kanan. Itu juga tidak benar. Jadi itu jawaban saya untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang hampir kurang lebih sama di beberapa VT yang berkaitan dengan Konsili Vatikan kedua, hubungan gereja dengan gereja Katolik dengan gereja lain, dengan agama-agama lain. Begitu. Itu saja dari saya. Terlalu banyak saya omong. Atur. Teman-teman, Lanjut, Pater. ayo. Lanjut. Bang John, Lucifer, siapa lanjut? Tapi Pater ya,
Saya rasa yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Protestan itu ya harus kita maklumi, mereka juga harus mempertahankan umat mereka kan. Ya, seperti halnya kita. Karena begini, kalau saya perhatikan di sosial media ini sekarang, kehadiran Romo Patris sama Romo Cafe ini sepertinya seperti bom waktu bagi mereka ini. Menurut saya loh ya, menurut pengamatan saya. Jadi seolah-olah apa yang selama ini yang tidak diketahui oleh umat awam mereka akhirnya kebuka, akhirnya terkaget-kaget. Jadi pemahaman saya sepertinya ke situ, akhirnya semacam Deki Ngadas itu mati-matian mencari sumber-sumber yang bisa melawan argumen dari terutama Romo Patris saya lihat. Jadi Romo Patris itu karena dia bidangnya filsafat, gampang dimengerti pengajarannya. Contohnya seperti saya ini umat awam ya, ketika Romo Patris itu menjelaskan sesuatu, seolah-olah itu dalam bahasa saya sehari-hari itu, jadi gampang saya cerna. Makanya saya semakin mengerti, oh berarti begini perbandingan ajaran itu seperti ini di Protestan itu. Akhirnya menurut kalau bisa mengutip perkataan Romo Patris, minimalis, ajarannya itu minimalis, tidak sempurna. Kalau ingin ajaran yang sempurna ya kembali ke gereja Katolik. Kira-kira seperti itu Pater yang saya lihat ini. Jadi kita itu nggak usah heran, karena gimana pun juga para pendeta dari Protestan ini memang sebagaimanapun juga harus mempertahankan umatnya. Jadi ya mau surat dari bapak-bapak gereja yang mau dipelintir, mau tafsiran kitab suci yang mau dibeda-bedain, ya itu urusan mereka. Tetapi kan yang sebagai umat awam Katolik, kalau saya mengerti ajaran kita ini tidak ada yang baru lagi. Memang dari zaman para rasul itu diwariskan terus-menerus sampai ke kita hari ini. Jadi tidak ada yang baru. Kalau yang baru itu masalah pastoral ya itu soal biasa itu. Terus tadi ini Romo Marcel tadi masalah Cafe 2 ya Pater ya. Kalau bagi saya ya, karena saya hidup di zaman ini, itu yang saya terima dari gereja, ya itu yang saya jalankan Pater. Masalah apalagi masalah misa Novus Ordo ini yang kadang-kadang dipermasalahkan, anak-anak muda lagi yang mempermasalahkan. Apa mereka pernah mengalami zaman itu? Iya, sebagai seorang Katolik ada kerinduan bagi kita merayakan misa berbahasa Latin. Iya, gereja tidak melarang itu. Kecuali kalau gereja melarang itu ya mungkin ada protes dari mereka, bisa kita maklumi. Ini gereja juga tidak melarang, tapi mereka menganggap misa yang kita rayakan sekarang ini adalah misa yang tidak sah. Ini saya kadang-kadang kurang terimanya di situ Pater ya. Bagi saudara-saudara kita Katolik yang terlalu tradisionalis ini menurut saya. Padahal kalau saya baca itu dokumen-dokumen Konsili Vatikan kedua itu, penafsiran saya sebagai umat awam ya Pater ya, sepertinya itu adalah karya Roh Kudus sebenarnya loh, kalau menurut saya. Karena gimana pun juga kita harus membuka dialog dengan saudara-saudara kita kan. Kita tidak terkungkung lagi, tidak menutup pintu lagi. Kita harus membuka dialog dengan mereka karena Injil itu harus disebarkan ke seluruh dunia. Kira-kira begitu Pater pendapat saya. Oke, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi Romo Patris, itu sudah ditegaskan semua dalam Konsili Vatikan kedua.
hanya memang dibahasakan oleh Romo Patris dengan bahasa yang mudah dipahami, bahwa kepenuhan kebenaran itu tidak pernah direlativisir oleh dokumen Konsili Vatikan kedua. Kepenuhan kebenaran hanya ada di dalam Gereja Katolik dengan suksesi apostolik, dengan sakramen-sakramen yang lengkap. Di luar itu disebut sebagai komunitas gerejawi oleh karena tidak memiliki kepenuhan kebenaran. Itu mengerti dari kata subsist in itu. Jadi dari kata itu jelas bahwa kepenuhan kebenaran itu tidak pernah direlativisir oleh dokumen Konsili Vatikan kedua. Ini untuk menjawab kelompok ultra tradisionalis yang menolak dokumen Konsili Vatikan kedua, beberapa bagian dari dokumen Konsili Vatikan kedua. Bahwa Konsili Vatikan kedua secara dogmatis, doktrinal tidak pernah mengubah apapun yang menjadi doktrin-doktrin gereja dalam kesetiaan dengan pengajaran para rasul. Tidak pernah membatalkan apapun yang berkaitan dengan hasil Konsili Vatikan pertama, hasil Konsili Trente, dan konsili-konsili lain sebelumnya. Hanya pendekatan pastoral saja yang berubah oleh karena gereja di abad ke-20 mulai menghadapi tantangan sekularisme, kemudian pluralisme dalam agama, dan juga tantangan-tantangan dunia modern lainnya, termasuk yang saat ini yang sedang kita hadapi adalah tantangan sekularisme dan relativisme iman dan moral. Dan itu sudah terjawab di dalam Konsili Vatikan kedua, bahwa ini menjadi panduan gereja untuk memasuki milenium kedua dan milenium ketiga. Sekarang kita sudah memiliki dokumen Konsili Vatikan kedua untuk mengantisipasi situasi di milenium ketiga, karena kitab suci sendiri tidak bisa menjawab semua persoalan-persoalan kehidupan kita di dunia ini. Maka para imam itu memang wajib belajar filsafat sebagai dasar, karena tidak semua persoalan hidup manusia ini bisa dijawab dengan ayat kitab suci. Bahwa ada hal-hal yang juga harus juga bisa dijelaskan secara rasional, juga penting untuk menghadapi dunia ini. Maka kemudian di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua itu bagian juga dengan keterbukaan gereja Katolik terhadap aneka perubahan yang terjadi di dunia modern. Dalam terang Roh Kudus yang hadir dalam Bapak-Bapak Konsili, dokumen konsili itu dihasilkan untuk jalan tengah bagi kelompok tradisional dan kelompok progresif yang selalu ada dalam dinamika gereja. Ya, itu sebuah fakta yang menjadi rahasia umum, bahwa di dalam hierarki gereja pun tetap ada dua kelompok ini, dua kubu ini. Termasuk yang juga baru-baru juga sempat viral itu uskup dari Swiss itu masih membuka dialog dalam sebuah podcast supaya ditabiskan seorang imam wanita begitu. Karena untuk mengatasi kekurangan panggilan, kekurangan imam. Lalu kemudian dia mengusulkan supaya perempuan juga ditabiskan sebagai untuk menjadi seorang imam. Jelas itu Paus Yohanes Paus kedua sudah mengatakan bahwa imamat itu hanya diperuntukkan bagi seorang pria, bagi seorang laki-laki, untuk menjawab juga tuntutan para feminis garis keras juga baik dari kelompok feminis Protestan maupun kelompok feminis Katolik juga, feminis garis keras yang menuntut supaya ada imam wanita itu juga, kaum perempuan juga ditabiskan itu.
untuk menjadi imam. Nah, kemudian Paus Fransiskus juga sudah menegaskan artinya pintu untuk berdiskusi tentang kemungkinan imam wanita itu sudah ditutup. Tidak ada lagi diskusi soal itu. Maka kalau kemudian Uskup Swiss ini masih tetap berkeras untuk kemudian di luar persetujuan atau di luar konsili gereja kemudian dia menabiskan seorang perempuan di Swiss menjadi imam, ya dia berada dalam bahaya skismatik dan bisa diekskomunikasi oleh karena tindakannya. Tetapi jalan yang selalu diambil kalau saya baca setelah Vatikan kedua ini, umumnya Vatikan selalu berdialog dengan kelompok atau mereka-mereka yang ultra modernis seperti tadi uskup Jerman, uskup Swiss yang terlalu progresif dalam banyak hal. Gereja Katolik atau Vatikan melalui Vatikan selalu berusaha untuk mendialog mereka ini, berdialog dengan mereka, termasuk dengan SSPX itu masih tetap ada komunikasi terus-menerus dengan Vatikan supaya membawa kembali mereka ke dalam gereja Katolik. Begitu. Jadi tegangan itu akan terus terjadi. Kemudian berkaitan dengan Novus Ordo, itu juga banyak yang muncul juga dalam polemik-polemik juga di media sosial. Memang ada salah satu hal yang menjadi kecenderungan postmodernisme ya, kalau kita lihat dalam aliran filsafat ya. Ya, saat ini kan aliran filsafatnya postmodernisme ya. Jadi ada kecenderungan kebangkitan kerinduan untuk hal-hal yang bersifat tradisional. Oleh karena ada kejenuhan terhadap hal-hal yang terlalu profan, terlalu up to date. Jadi orang kemudian ingin memperkuat identitasnya itu dengan hal-hal yang bersifat lokal. Maka ada kebangkitan juga kalau kita membaca secara umum ya, secara fenomenologis ya, secara umum, bahwa ada kebangkitan dan kerinduan masyarakat sekarang untuk kembali ke adatnya, kembali ke budayanya. Kalau misalnya di Jawa itu seperti Abang Meloredo atau Abang John di bawah ini, di samping saya ini, ingin merayakan Reba di Jakarta, ingin merayakan Reba di mana-mana. Jadi ada kerinduan di tengah arus perubahan zaman, ingin kemudian tetap melestarikan kembali ke akar tradisinya. Ya itu yang disebut dengan gerakan globalisasi tapi lokal. Jadi di dunia yang penuh dengan globalisasi ini ada kemudian kerinduan untuk kembali ke yang lokal, yang tradisional. Nah ini juga muncul di dalam gereja Katolik. Yang saya lihat salah satu fenomenanya juga adalah banyak putri-putri kita juga yang tiba-tiba sudah pakai kembali mantila. Dan harga mantila di Tokopedia mulai gila-gilaan itu. Ada yang 100-an ribu. Kala-kala itu harga apa namanya? Harga punya suster itu. Kerudungnya punya suster. Jadi mantila-mantila sekarang yang di Tokopedia itu harganya mahal sekali karena permintaannya semakin tinggi, oleh karena ada kerinduan putri-putri kita kemudian mau menggunakan mantila itu yang dulu sempat di dalam hukum gereja kita yang lama itu memang masih diatur untuk bisa digunakan, diwajibkan begitu dipakai. Tetapi dalam perkembangan sejarah di dalam hukum gereja kita yang baru ini tidak mengatur, tetapi juga tidak melarang penggunaan mantila itu dalam perayaan Ekaristi. Ini salah satu gerakan untuk mencintai hal yang tradisional. Demikian pun dengan kerinduan kaum muda kita juga untuk merayakan misa dalam bahasa Latin dengan imam menghadap ke altar dan membelakangi umat begitu. Ingin rindu ke misa Tridentina itu.
Dan itu bagian dari gerakan untuk kembali ke yang tradisional. Oleh karena mungkin lelah dengan segala macam perubahan yang terus terjadi setiap detik, setiap menit. Ini ingin kembali ke akar tradisinya itu. Dan ini bagi saya, bagi kita yang belajar filsafat, kita tidak perlu melihat ini sebagai sebuah ancaman, tetapi melihat ini sebagai sebuah gerakan yang positif, tetapi perlu pendampingan juga dari gereja Katolik. Maka ketika kemudian ada umat yang tiba-tiba sinis dengan OMK-nya yang mulai pakai mantila itu, saya jelaskan, Bapak itu bukan mereka mengadopsi tradisi saudari-saudari kita sebelah, tapi itu memang pernah dan ada di dalam tradisi Katolik. Dan mereka bukan meniru-niru yang ada di saudara-saudari yang lain. Tapi itu pernah dan itu ada dasar Alkitabnya juga. Penggunaan mantila itu. Lalu kemudian saya juga tidak pernah kemudian membantah ketika ada anak-anak kita yang rindu untuk mau misa dalam bahasa Latin begitu. Tetapi ya apa yang sudah menjadi keputusan Konsili Vatikan kedua itu sudah harus menjadi keputusan yang harus ditaati oleh semua gereja. Jadi kalau Novus Ordo itu sudah ditetapkan sebagai tata perayaan Ekaristi yang baru bagi kita, ya kita ikuti saja. Maka memang ada yang ngolok-ngolok itu di VT saya juga bilang Misale Romanum jadi misale Romo gitu kan. Misanya Romo gitu kan. Seolah-olah dengan Misale Romanum itu Romonya menjadi suka-suka ngatur misa. Iya memang saya akui bahwa kalau Romonya tidak setia pada rubrik, ada kecenderungan bahwa Romo kemudian menjadi terlalu over kreatif di dalam menerapkan Misale Novus Ordo itu. Jadi harus juga memahami batas-batas inkulturatif juga di dalam liturgi itu. Itu penting juga. Karena ada kelompok-kelompok tradisionalis dalam gereja Katolik juga yang juga merasa kalau misalnya terlalu banyak improvisasi dalam misa. Contoh ya. Contoh satu hal yang bagi saya juga agak tidak tepat juga kalau kemudian di dalam misa itu kesannya ada konser gitu. Kalau imam kemudian menyanyikan lagu seperti konser itu di dalam misa itu bagi saya itu sudah improvisasi. Kemudian yang kedua, homili itu bukan tempatnya untuk lawak, stand up comedy. Saya satu orang yang sangat berprinsip. Homili adalah percakapan iman, bukan tempat untuk stand up comedy. Jadi bukan untuk lawak. Bukan untuk semakin lucu, khotbahmu makin menarik, bukan. Ada saatnya, ada panggungnya kita untuk stand up comedy. Tapi dalam liturgi, kita mempercakapkan iman. Mempercakapkan apa yang menjadi firman Allah. Jadi mungkin ada kelompok-kelompok tradisionalis di dalam diri umat kita juga yang di dalam misa juga tidak menerima ketika homili isinya stand up comedy. Kalau tiba-tiba Romo kemudian menyanyikan sebuah lagu gitu kan dengan gitaran saat homili gitu. Itu juga menyinggung hati mereka yang kelompok tradisionalis yang melihat ini bagian dari improvisasi berlebihan, over dari Novus Ordo. Tergantung dari romonya. Jadi romonya yang kemudian suka-suka improvisasi, menambahkan teks-teks baru di dalam liturgi juga itu bagian dari improvisasi dan ketidaksetiaan. Maka Novus Ordo kalau dijalani sesuai dengan rubriknya, dia sama agungnya, sama megahnya juga dengan Misa Tridentin. Jadi bagi saudara-saudariku Katolik yang mengkritik Novus Ordo, ya minta maaf jika kemudian yang kalian lihat mungkin ada improvisasi yang dilakukan oleh imam terhadap Novus Ordo itu tidak setia pada rubrik, itu kemudian membuat
kalian menjadi ilfil dan menjadi marah begitu, dan ingin kembali ke misa dalam bahasa Latin atau misa tridentina, misa Trente. Nah, untuk benar-benar mau mengakomodir semua kecenderungan ini yang ada di dalam diri umat kita memang tidak mudah. Tetapi intinya dari Ekaristi itu kan kita mau makan dari dua meja sabda dan meja Ekaristi. Itu yang membedakan kita dengan saudara-saudari kita yang lain. Jadi ya, walaupun mungkin ada improvisasi dari imamnya, ya mungkin bisa juga dikoreksi, beritahu langsung ke romonya, jangan kemudian meluapkan kegundahan itu di dalam viti-viti yang lain, yang kebetulan mungkin romo membahas topik tentang ajaran imam lalu nyinggung personal tentang imam yang terlalu improvisasi atau kreatif dalam misa, di komentar viti dan menyerang gereja Katolik secara umum begitu. Itu untuk saudara-saudariku yang mungkin pencinta-pencinta misa tridentina, bijaksanalah dalam berkomentar di media sosial, tidak mengeneralisir semua hal itu, seolah-olah gereja Katolik itu menyimpang setelah Vatikan kedua dengan menerapkan Novus Ordo di dalam tata perayaan Ekaristi yang baru. Oke, itu saja tanggapan dari saya. Boleh saya bertanya sedikit, Romo?